Iya. Ini dengan rumah Kak Dela ya? Benar. Siapa ya Mbak? Saya Putri Kak. Putri. Dari mana? Dari Metro. Masih sekolah atau kuliah? Sekarang sih udah udah lulus angkatan baru tahun ini lulus. Oh, baru angkatan ya, pas corona ini ya. Iya. Oke. Iya, tumben-tumbenan ada apa Mbak Putri di sini? Ini Kak, aku dapat nomor kakak tuh dari teman aku, katanya dia juga pernah konsultasi. Oh iya, Mbak siapa? Nama Siti. bukan, Bukan. Mbak Ami. Oh Mbak, oh iya, Mbak dia Ami. sering banget kalau ke sini. Katanya juga sering lewat sini. Iya. Waktu itu katanya pernah itu ya ngerujak bareng. Iya, sama Mbak Ami memang kayak udah saudara. Iya, aku soalnya itu Temennya ya. ya seniorku dulu waktu di SMA. Iya. Jadi aku dapat nomor kakak dari sini. Nggak apa-apa. Jadi kedatangan aku ke sini tuh mau konsultasi Kak. Konsultasi selagi saya bisa bantu, saya bantu gitu. Kira-kira kalau buat hari ini kakak bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa. Nggak ada acara kok untungnya saya hari ini. Iya. Tapi sebelum kita langsung konseling, sebelumnya Mbak Putri sudah pernah mengikuti layanan konseling belum? Kalau untuk kan biasanya kalau di sekolah dulu ada yang bimbingan kelompok sama individu ya. Iya. Kalau buat yang kelompok udah pernah, Iya. tapi kalau secara individu belum pernah. Ya, belum pernah ya. Baru jadi cuma bimbingan aja Iya, ya. tapi aku udah pernah denger sih kalau Iya. misalkan. Jadi kalau kita melaksanakan konseling individu, jadi di sini Mbak Putri harus mengungkapkan permasalahannya secara terbuka, jangan ditutupi, supaya juga membantu mengentaskan permasalahannya Mbak Putri supaya lancar gitu, tidak ada hambatan juga. Terus juga Mbak Putri nggak perlu takut kalau permasalahannya dibocorkan gitu, karena masalahnya Mbak Putri itu akan saya jaga dengan bocor baik. gitu ya Kak? Iya benar. Soalnya kalau misalnya bocor juga kan kadang malu ya. Iya enggak, kalau konselor itu enggak akan dibocorkan. Oke. Kalau ini Kak, aku mau permasalahan apa sih pribadi loh, aku tuh bingung loh Kak. Permasalahan pribadi ya, pasti permasalahan pribadi. Kalau remaja kan permasalahan pribadi, percintaan, karir gitu kan. Ya udah lanjut langsung aja nggak apa-apa. Gimana ya? Masalahnya gimana? Aku tuh bingung loh Kak, aku kan dari SMA kemarin suka ikut ibuku ke aku kan punya itu ya toko baju gitu, iya, butik ya. shop ya gitu. Nah aku tuh suka banget bantu ibuku. Nah aku Bisnis tuh ya? iya bisnis. Jadi aku tuh kepikiran nanti kalau lulus SMA aku mau lanjutin ini aja lah, toko ini mau insya Allah dikembangin kan. Nah permasalahannya tuh ibuku nyuruh aku buat kuliah dulu, tapi aku nggak mau kuliah. Jadinya mau langsung bisnis aja gitu. Nah kenapa aku nggak mau kuliah itu ya karena aku takut nggak bisa bagi waktu loh Kak. Maksudnya kan ya sih aku tuh anaknya bukan yang bisa memanage waktu dengan baik ya. Antara kuliah dengan takutnya nanti kuliah bisnis. aku udah fokus kuliah, bisnisku terbengkalai. Aku fokus ke bisnis, kuliahku terbengkalai. Jadi aku tuh bingung kira-kira gimana ya Kak. Jadi nah Putri sendiri tuh bingung dalam membagi waktu ya. Nah Putri tidak bisa membagi waktu antara kuliah dengan bisnisnya. Maksudnya ini kan aku belum daftar kuliah nih, mumpung belum terjun langsung ke sana. Nak Putri itu hanya ditakutkan oleh bayangan. Jadi padahal belum mencobanya tapi Iya. Nak Putri Udah ada sudah bayang-bayangan. takut, sudah ada yaitu takut oleh bayangan sendiri gitu. Sebenarnya kalau dicoba nggak merasa, kalau dicoba nggak merasa susah, nggak merasa gimana sih sebagai waktunya, enggak. Contohnya aja ya, ini kita pakai contohnya ibu ngambil contohnya aja kayak artis Maudy Ayunda ya. Maudy Ayunda itu kan dia cerdas Artis, tuh, iya. berprestasi, tapi dia juga Entertainer ya. dia bukan hanya kuliah aja, dia main film, entertainment, model, penyanyi gitu kan. Pokoknya dia bisa kan semuanya, dan dia ternyata prestasinya tidak terhambat, pekerjaannya juga sebagai artis juga tidak terhambat gitu. Dia bisa memanage dua-duanya gitu. Jadi sebenarnya Nak Putri itu harus mencontoh salah satu panutan gitu, yang seharusnya Nak Putri jadi tidak perlu takut gitu. Jadi karena Nak Putri kan ini ya punya motivasi, Nak Putri jadi punya panutan seperti Maudy Ayunda. Jadi Nak Putri tidak takut lagi oleh bayangan
ketakutan Nak Putri sendiri gitu. Ini kalau soal memulainya sih gimana sih Kak? Kayak misalnya ya kan kita kan aku tuh belum mulai ya, belum terjun ke kuliah, tapi bisnis aku udah enak di bisnis. Sedangkan ibuku tuh maksa banget buat aku tuh ke kuliah dulu lah. Dia tuh emang terserah kalau mau jurusan ambil apa aja. Tapi bapak saya nyaraninnya ngambil ke perbisnisan, ekonomi. Ekonomi. Ya, kalau saya juga boleh saran, saya juga menyarankan Nak Putri itu untuk ekonomi. Kalau Nak Putri ngambil ke keguruan itu sangat padat jadwalnya. Jadi emang agak rumit juga untuk membagi waktunya karena padat ke pendidikan gitu. Kalau ekonomi itu setahu saya itu bisa kuliah malam, bisa kuliah 1 minggu gitu. Jadi Nak Putri bisa itu di apa namanya, Ekonomi diambil. Iya, karena kan sesuai dengan bisnisnya Nak Putri gitu kan. Karena orang tua Nak Putri suruh Nak Putri kuliah dengan bisnis itu Nak Putri supaya kalau wawasan gitu ya. setelah wisuda nanti kan Nak Putri punya wawasan yang lebih, jadi bisa usahanya itu bisnisnya bisa berkembang gitu. Keinginan orang tua itu seperti itu. Jadi keinginan kedua orang tua Nak Putri itu sangat bagus menurut saya. Jadi aku tuh merasa kayak apa sih mulainya tuh gimana sih, kan aku masih ada keraguan yang berat loh Kak. Jadi ya itu tadi, kalau aku misalnya udah fokus ke kuliah takutnya bisnisku terbengkalai. Sedangkan aku tuh emang anaknya suka bisnis banget, jadi suka ikut ini jualan segala macam. Aku pengennya udahlah fokus ke bisnis aja lah mah, kataku nggak usah itu. Bisnis kan sudah dijalanin ya. Udah. Terus Aku udah nyaman di sana. Kalau bisnis udah dijalanin ya udah. Nak Putri coba istilahnya kayak buka hati gitu kan, buka hati untuk kuliah. Jadi Nak Putri coba daftar kuliah gitu, terdekat aja kuliahnya yang dekat dengan rumah, jadi kan bisnisnya juga bisa selalu dipantau gitu ya. Jadi coba daftar kuliah, terus dirasakan sebulan 2 bulan dirasain ya perubahan dalam diri Nak Putri itu pasti nanti ada perubahan yang sangat signifikan. Karena kan antara bagi waktu, tadinya nggak pernah bagi waktu, sekarang harus bisa menghandle waktu, bisa menghandle segala-galanya gitu. Jadi nanti ada perubahan yang sangat signifikan untuk Nak Putri sendiri gitu. Jadi aku harus coba kuliah ya Kak. Iya, harus coba kuliah, dan juga Nak Putri juga harus punya pegangan. Maksudnya pegangan apa? Ya panduan gitu, kayak saya harus mencontoh nih salah satu kayak Maudy Ayunda gitu. Maudy Ayunda itu juga artis, kuliah juga. Dia lebih padat nih daripada saya bukannya mengalihkan ya. Maudy Ayunda lebih padat tuh dari saya. Dia penyanyi, dia artis, kan tahu sendiri kan kalau artis dari pagi sampai malam itu, kalau host apalagi kan nggak bisa tidur, nggak bisa segala-galanya, tapi kan dia bisa. Tapi dia punya prestasi yang tinggi gitu, bagus. Kenapa saya nggak bisa gitu? Saya juga harus bisa gitu. Dan juga selain itu juga harus ada orang tua saya di dalam saya, ada orang tua saya banggakan, harus saya bahagiakan nantinya gitu. Saya sih kayak gitu aja. Ya Kak, Putri harus punya pegangan itu gitu. sebenarnya sih pengen juga sih kuliah. Aku tuh terpancing karena kata bapak saya buat itu nambahin wawasan. Benar juga yang kayak kata Kak Dela tadi, harus ada pegangan. Karena kan bisnis juga kan kalau kita tidak tahu apa-apa juga nantinya bukannya nantinya juga akan habis sendiri. Tetapi kalau kita punya wawasan, karena kita kan kuliah, kita diajarkan nih begini nih, kalau usaha ini manajernya begini, jadi kan kita bisa lebih fokus juga, nanti usahanya juga akan fokus. Jadi nanti selesai wisuda kuliah ya udah kembangkan itu dalam usahanya Nak Putri sendiri gitu. Kalau saya sih seperti itu menurut saya. Alhamdulillah banget Kak, udah ada gambaran nih bakal lakuin apa. Aku juga sebenarnya bingung banget mau milih yang mana atau aku terjun dua-duanya gitu. Tapi setelah konsultasi sama Kak Dela, aku udah ada gambaran bakal ngapain ke depannya. Makasih banyak ya Kak, maaf banget loh kalau ngerepotin. Alhamdulillah kalau Nak Putri merasakan sensasi, kalau belum besok-besok kok kayak masih ada ganjel, kayak masih belum ada beberapa yang masih ada yang terbebani gitu ya Kak. Datang ke sini lagi, kita konsultasi, nggak apa-apa. Kalau misalnya aku
masalah itu lagi, misalnya ada masalah baru kayak gitu? Boleh. Walaupun itu misalnya belum tertuntaskan ya? Selama saya bisa bantu, selama saya tidak sibuk, boleh datang saja ke sini. Nanti kan WA aja kan, nanti WA minta ke Mbak Ami ya WA-nya. Iya, makasih ya Kak. Iya. Kalau gitu aku pamit ya Kak, soalnya udah sore ya, nih. kita tutup aja ya hari ini ya. Oh ya, kita tutup dulu. Kita tutup dulu ya udah. Alhamdulillah kalau Mbak Putri merasa tertuntaskan, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Aku pamit ya Kak. Iya. Makasih banyak loh. Hati-hati ya Mbak. Ya.